Sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah semuanya kabarnya baik, sehat dan cerdas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai Indonesia sebagai negara hukum. Sebelum itu, apakah kelasnya sudah terasa nyaman dan bersih? Baiklah, Ibu Rasa Ya, Bu. bersih Ya. 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 Semuanya sudah bersih, aman, nyaman, pakaiannya sudah rapi. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk dimulai doanya. Baik teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Doa menurut bagaimana kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih sudah untuk doanya. Sebelum itu Ibu absen dulu ya untuk kehadirannya. Ya, Bu. Yanuar Rafindo, Hadir, Bu. Sidik Handoko, Hadir. Wayan Helen Suradevi. Hadir Ibu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Ya, Bu. Masuk semua, Bu. Semua Bu. Ya, semuanya masuk semua. Begitu kita mulai pembelajarannya. Bu akan menampilkan sebuah PPT. Sebelum itu mari kita bernyanyi dulu. Silakan berdiri semuanya. Membela yang benar, maju tak gentar, kita Islam, bergerak serentak, menegang tendang. Baiklah, tentu Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Yang pertama itu di sekolah kita terdapat aturan yang harus ditaati. Seperti apa sih peraturan yang ada di lingkungan sekolah? Adakah yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baiklah, Sidik yang belum pertama. Kalau di sekolah nggak boleh telat, Bu. Oke, yang pertama itu. Kedua, Di sekolah nggak boleh itu, Bu, apa? Rambut panjang. Saya boleh, pergi. Bu. Ya, Nuar. Nggak boleh merokok, Bu. Ya, itu betul sekali ya, Nuar. Baiklah, semuanya benar semua. Beri tepuk tangan dulu. Oke, yang kedua itu berarti apa yang kamu ketahui tentang hukum? Saya, Bu. Ya, yang Wayan silakan. Kalau sepengetahuan Wayan, hukum itu adalah aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan agar aman, tentram, dan nyaman, Ibu. Ada lagi? Saya Bu, saya singkat Bu. Ya. Hukum itu adalah Teman kali ini kita akan membahas mengenai Indonesia sebagai negara hukum. Sebelum itu, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah menampilkan PPT, peserta didik mampu menguraikan definisi Indonesia sebagai negara hukum dengan baik. Kedua, setelah menonton video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan makna Indonesia sebagai negara hukum dengan benar. Dan yang ketiga itu ada setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi makna negara hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dengan tepat. Baik, selanjutnya kita tahu bahwa di hukum di sekolah itu kan ada. Nah, berdasarkan dari gambar 1 dan 2, dari gambar 1 terlebih dahulu. Ada yang tahu gambar ini menggambarkan apa? Boleh, Sidik, silakan. Itu kayaknya gambar nggak boleh rambut panjang, Bu. Ya, betul sekali. Dari Ibu lihat sepertinya rambut sini masih panjang. Ya, Bu. Nanti dipotong ya. Ya, Bu. Nah, itu gambar 2, ada yang bisa? saya Bu. Ya, dan 2. Terlambat Bu, terlambat. Seharusnya kita tadi peraturan kita harusnya jam berapa masuknya? Jam Jam 7. tujuh. Ya, Betul. betul sekali. Dan kita lihat masih juga perlengkapan pakaiannya masih kurang. Harusnya kan pakaian pramuka menggunakan dasi. Ya, Terus juga di sini kita lihat pakaian masih panjang. Jadi di sini menggambarkan gurunya memberikan hukuman. Sampai di sini ada yang bisa dipahami? Paham. Paham. Nah, definisi Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang berarti hukum memiliki kekuatan mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Mungkin materi ini bisa kalian catat apabila diperlukan untuk penambahannya, dan selain mendengarkan itu bisa juga dicatat. Yang kedua itu hal ini juga tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum itu sendiri terdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang
hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Nah, kita speaking dulu biar tidak terlalu tegang ya. Silakan peserta didik boleh berdiri. Nah, letakkan atas di atas mejanya masing-masing itu pena. Ya. Ini kita belajar dulu ya. Kalau ibu bilang flash, berarti tepuk sekali. Boom itu di meja. Terus yang pen berarti cepet-cepetan ambil penanya. Tapi mungkin sepertinya dulu saja ya biar bisa di apa aja. Oh, baik. Oke, dulu saja ya. Ya, baiklah. Ya. Ya, Bu. Ingat konsentrasi dengan kaki ibu. Boom. Masih belum konsentrasi. Boleh, Ulang. Sabu. Oke, bawa ikut. Yuk. Flex. Boom. Flex. Pen. Sidik duluan. Sekali lagi. Sidik sudah mulai ini. Aktif sekali. Ulang. Ya, Bu. Konsentrasi. Claps. Boom. Claps. Pen. Masih kali ulangan lagi. Oke. Berarti sudah mulai ini kembali ya. Sudah semangat dulu. Baiklah. Hati untuk berteman Selanjutnya, dan akal silakan peserta didik untuk Dengan melakukan iman video dan pembelajaran. manusia bisa memahami bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang baik mesti diatur dengan hukum. Kalian bisa bayangkan apa jadinya bila di sekolah kalian tidak ada hukum yang berlaku. Siswa akan datang ke sekolah seenaknya, guru mengajar pun sesuka seleranya. Siswa tidak menghormati guru-gurunya, guru juga tidak peduli dengan murid-muridnya. Tapi kan di sini juga ada Kehidupan sekolah pasti nasibnya ya. kacau. Nah, Silakan jika disimak dalam lingkup videonya. sekolah saja Kalau ada yang perlu perlu keberanian dicatat silakan, dan nanti kita akan menyampaikan dari video tersebut. Mau diperhatikan dulu. Jadi di Indonesia sendiri itu negara Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan dari Pancasila dan diturunkan lagi ke bawahnya itu berdasarkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terus diturunkan lagi ke pangkat-pangkat yang lebih kecil sampai ke masyarakat maupun individu. Nah, di Indonesia itu ada asas hukumnya. Yang pertama itu ada supremasi hukum. Nah, yang kedua itu ada persamaan dalam hukum. Artinya di sini hukum sendiri tidak ada membeda-bedakan. Jadi seandainya hukum satu untuk tindakan yang salah berarti tetap salah, tidak ada yang membeda-bedakan. Dan yang ketiga itu ada asas legalitas hukum. Yang mana kebijakan dari tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berada di atasnya. Jadi harus legal. Kita tidak bisa memberikan sebuah kebijakan itu untuk kepentingan pribadi. Tapi tentu juga hukum tersebut harus berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila yang ada. Yang pertama itu ada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua manusia yang adil dan beradab, dan yang ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan, dan yang terakhir itu keadilan. Yang mana hukum tersebut sendiri itu untuk menjamin sebuah keadilan untuk warga negaranya. Jadi
lingkup yang lebih luas ataupun negara. Nanti kan kalau seandainya kita tidak adanya hukum, misalkan dari sisi kecilnya saja di lingkungan keluarga, misalkan tidak ada hukum, jadi nantinya kan akan anak sendiri, contohnya dari anak itu mereka akan bersikap semena-mena terhadap pada orang tuanya, mereka tidak akan menghormati, bersikap sopan santun. Dan di sini juga diberikan contoh dari perilaku hukum kita, misalkan mengerjakan tugas, pembelajaran yang diberikan oleh guru, hadir tepat waktu, tidak bolos, dan juga bisa menjaga kebersihan. Karena kan kita tahu bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, nanti akan ada sebab dan akibatnya. Oke, baiklah, selesai. Sampai setelah menonton video tadi, adakah yang bisa kalian dapatkan atau pemahaman yang kalian peroleh dari video tersebut? Ada, Bu. Ada, Bu. Baiklah, ada yang mau menyampaikan? Ini saya, Bu. Oke, Sidik, silakan. Jadi yang saya pahami dari video tadi bahwasanya hukum itu sudah diatur ada yang paling hukum yang paling tinggi sampai yang paling rendah, gitu. Seperti adanya supremasi hukum kan. Seperti di Indonesia ini kan ada hukum di lingkungan masyarakat, ada hukum di sekolah, juga ada hukum dari pemerintah atau negara. Nah, ada yang mau menambahkan? Itu cukup? Izin langsung saja. Mungkin tadi Wayan lebih menangkap ke arah bahwasannya hukum itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, tepatnya di pasal 1 ayat 3. Lalu tadi juga ada persamaan dalam hukum, legalitas, supremasi dalam hukum. Mungkin itu saja, Ibu. Baiklah, Ibu rasa semuanya bisa mengetahui, memahami, dan bisa mengimplementasikan bagaimana hukum ditaati baik dari lingkup kecil maupun lingkup yang besar. Ya, di sini kita lanjut untuk berdiskusi kelompok. Ibu akan membagi kelompoknya berdasarkan pemetaan kita di awal, sebelumnya di awal pembelajaran di pertemuan pertama, dan juga berdasarkan gaya belajar. Nah, jadi di sini Ibu akan mengatur. Di sini kalian akan mengisi teka-teki silang. Sebelumnya sudah tahu apa itu teka-teki silang kan? Kelompok 1 yang muat, kelompok 2-nya Sidik, dan kelompok 3-nya Wayan. Ibu berikan waktu 20 menit, cukup? Cukup. Nah, baiklah, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Dan nanti kita akan ke depan untuk mengisinya. Sembari kalian mengisi itu, apakah ada yang ingin mungkin di nomor 4 ini? Oh, sebentar. Oh, di sini hukum itu di Indonesia. Ini dari segi Pancasila yang kelima. Dan agar kita tidak merasa diskriminasi, dibeda-bedakan, tidak sama. Oh iya, Ibu. Untuk menjawabnya apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, ada yang mau duluan menjawab? Oke, kelompok 2, silakan Sidik. Maju, Bu. Ke depan. Iya, biar Berapa, Bu? teman-temannya lain melihat apakah jawabannya sudah benar atau belum. Berapa pertanyaan, Bu? Boleh 1? Kok nomor 3 sih? Harusnya nomor 1 kamu. Saya. Iya. Ya mungkin yang nomor 3 berapa sudah. Kesepakatan boleh. Nomor 1 sih di. Berarti 2 kan itu ada 4 ada. Kamu ya. Masih. Sudah, Bu. Benar nggak, Bu? Apakah sudah benar? Benar. Kan dari TTS kita ini bahwasanya hukum itu. Saya, Bu. Nah, Sidik silakan. Saya mau menyimpulkan, Bu, dari TTS ini bahwasanya hukum adalah kumpulan peraturan yang berisi norma dan sanksi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia. Hukum di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, dan salah satu tujuan hukum yaitu menjamin keadilan. Supremasi hukum adalah ciri dari hukum untuk melindungi warga masyarakat dari kewenangan seseorang atau individu.
karena kekuasaan itu harus dibatasi, Bu. Itu Bu Ya. sebenarnya. Apakah setelah kita melakukan kegiatan diskusi kelompok ini terkait dari media yang diberikan berupa TTS, anak-anak sudah bisa mengidentifikasi makna dari Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dan di awal tadi, pertama, hukum itu bersifat mengikat, dan kedua, hukum itu harus bersumber pada Pancasila, dan yang ketiga itu ada ciri dari hukum itu sendiri, itu salah satunya supremasi hukum yang menjamin keadilan dan juga agar tidak terjadinya kebijakan kewenangan. Semuanya sudah bagus, mari kita berikan tepuk gujok. Gimana itu, Bu? Nah, ibu ya, Ya, Bu. karena semuanya ini sudah gujok. Ya, Bu. Jadi ibu, tepuk gujok, tangan kanan, tangan kiri digabungkan, gujok, jempol kanan, jempol kiri digabung jadi gujok, kanan kiri kasih gujok, gujok. Adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan dari awal sampai akhir? Setelah disampaikan dari awal sampai akhir, dari kita mendefinisikan Indonesia sebagai negara hukum, dan kedua itu ada strategi pembelajaran, dan yang ketiga kita melakukan diskusi kelompok. Saya mau menyimpulkan, Bu. Saya menyimpulkan bahwasanya yang saya dapat adalah hukum itu penting untuk kehidupan dan sehari-hari karena biar tidak ada kesenangan. Ya, Biar orang itu teratur gitu, misalkan tidak maling, tidak mencuri sembarangan, betul. tidak merokok di sembarang tempat, Nah. terus anak-anak taat kepada orang tuanya, di sekolah taat gitu. Jadi kalau nggak ada hukum akan kacau gitu. Ya, itu poin pertama. Poin pertama. Akan kalau tidak ada hukum akan kacau Nah, semuanya karena betul. tidak ada aturan, tidak ada patokan yang diikuti, yang dipatuhi. Ini untuk tugas mandiri. Nah, di sini tugas mandirinya itu berdasarkan dari pemetaan kita di awal, yaitu Ibu melihat menganalisis dari gaya belajar peserta didik masing-masing. Nah, di sini kan kita ada 3. Jadi yang pertama itu tugasnya sendiri ada gaya bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, audio visual, dan gaya belajar kinestetik. Ya, Bu. Baik. Nah, di sini buatlah tugas berupa produk visual seperti gambar, poster, infografis dan sebagainya menggambarkan contoh pelaku tak hukum di lingkungan keluarga. Ya. Begitu juga untuk audio visual bisa membuat sebuah video pembelajaran yang sangat kreatif. Tuangkanlah ide-ide kalian di sana. Dan untuk yang belajar kinestetik, kalian bisa memberikan sebuah demonstrasi. Tapi di sini untuk di lingkungan masyarakat, dan video tersebut berbentuk file, boleh di YouTube, YouTube pribadi, ataupun juga di Google Drive. Nanti linknya kirim ke grup WhatsApp kelas kita. Ya. Berharap semoga pembelajaran kita hari ini bisa kita bermakna dan juga kita aplikasikan. Kak Eka yang ingin menyampaikan refleksinya. Saya Ibu, mungkin refleksi hari ini saya merasakan bahwa pembelajaran hari ini sangat menarik sekali, terutama tadi Ibu memberikan kami teka-teki lalu kami menjawabnya. Di situ kami merasakan excited dengan mengeksplor pengetahuan, begitu dari video pembelajarannya sudah sangat menarik, lalu PPT-nya sangat sudah bisa kami pahami seperti itu. Ya. Ini mau nyampein itu. Ini silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Baik teman-teman yang berserta, bagi yang beragama Islam saya mengucapkan, dan kita membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Untuk di pertemuan